Oke, ya Susan, gimana mungkin menjalani hari-hari sekarang ini dengan suasana yang berbeda? Khususnya lagi bulan suci Ramadan ini, keadaannya kayak gini, jujur aku sedih banget karena kemarin nenek aku di Mesir meninggal dan aku susah banget untuk, ya kita tahu kan kita lagi lockdown, jadi aku pun nggak bisa pulang ke Mesir, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi benar-benar ngelihat nenek aku meninggal itu cuma lewat video, jadi sama keluarga aku di sana di videoin pas sebelum dimakaminnya kayak gimana. Pasti sedih banget kita ngelihat orang yang kita sayang untuk terakhir kalinya lewat video, kan pasti kita nggak mau ya. Ditambah keluarga aku kan rata-rata di Bandung sama di Mesir, jadi aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan aku harus ada di sini untuk tetap kerja. Sakit apa kalau boleh tahu? Nenek aku gagal ginjal ya. Kenangan apa yang kamu ingat dengan kenangan apa yang kamu ingat? Kenangannya kemarin aku lebaran bareng sama nenek aku di Mesir, dan nenek aku tuh setiap ketemu sama aku, jadi aku tuh kalau setiap pagi mau sarapan atau mau makan malam, kita selalu turun ke bawah ke rumahnya nenek kakek aku. Itu nenek aku tuh kalau ciumin aku nggak bisa berhenti. Ada dia tuh ciumin sampai berapa kali, bener-bener satu muka tuh diciumin terus sama dia sampai nangis segala macem. Itu sih aku nggak kebayang nanti aku pulang ke Mesir pasti nggak akan ada lagi yang ciumin aku kayak gitu. Itu bisa dibilang cucu kesayangan. Dia sih sebenarnya sayang sama semuanya, cuman karena sama aku sama kakakku yang di sini, karena kita jauh kan, jadi dia tuh sedih banget. Harusnya dia tuh selalu bilang harusnya Susan sama Sabrina itu tinggal di sini bukan di Indonesia gitu. Harusnya dekat sama keluarga bukan di sana. Jadi mungkin dia setiap kali ketemu tuh dia nggak mau lepas gitu. Dan sebelum dia meninggal dia sempat bikin video, dia bilang dia sakit, dia pengen ketemu. Kenangan terakhir bersama almarhumah apa sih yang terakhir kamu ingat? Lebaran bareng sih. Dan dia tuh setiap kali ketemu dia selalu bilang kalau dia tuh cinta dan sayang banget sama aku, sama kakakku. Dia tuh pingin banget aku tinggal di sana sama dia. Kenapa sih? Mungkin pernah nanya nggak sih kenapa alasannya Susan pengennya tinggal di sana gitu dari nenek sendiri? Karena nenek aku tuh selalu bilang bahwa aku ini orang Mesir, jadi aku harus tinggal di sana. Sedangkan aku kan nggak bisa, karena gimana pun juga aku warga negara Indonesia dan mami aku di sini, jadi aku akan tetap stay di sini. Niatnya sih aku bulan puasa ini tuh di Mesir, cuman karena keadaannya kayak gini, jadi aku nggak bisa ke sana. Kemarin aja adik aku tuh lagi di Indonesia, lagi liburan karena dia ujian itu baru Juli. Niatnya dia tuh di sini sampai Juni kan. Pas sebelum lockdown ada kabar bahwa ada corona segala macam, yang harusnya dia perpanjang visa, aku langsung kabarin keluarga aku di Mesir kayaknya nggak usah diperpanjang, dia pulang aja udah, daripada tiba-tiba dia lockdown dan bermasalah, karena kan dia warga negara sana kan. Terakhir komunikasi dengan nenek kapan? Kayaknya 2 bulan yang lalu ya, sekitar 1 bulan sebelum dia meninggal dia bikin video gitu. Oke, di bulan Ramadan kali ini kan momen-momen apa yang kalau kamu tunggu gitu, tradisi di rumah bersama atau gimana? Ramadan yang aku tunggu adalah semuanya kembali normal, itu sih, itu yang pasti. Karena aku pingin banget orang-orang yang tadinya bingung kerjaannya, diberhentikan segala macam, aku pingin orang-orang udah mulai terbebas dari virus-virus. Yang pasti itu sih, aku selalu berdoa supaya dunia ini cepat dipulihin. Tradisi Ramadan yang masih seperti apa sih kamu? Biasanya aku kalau Ramadan pasti ke Mesir ya. Ke Mesir, kalau nggak sama keluarga. Ya seenggaknya aku bisa pulang deh ke Bandung gitu kan. Nah untuk tahun ini aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, aku diem di rumah,
nggak bisa ketemu keluarga aku di Bandung, aku nggak bisa ketemu keluarga aku di Mesir, jadi ya udah sabar aja nunggu sampai semuanya selesai. Favorit apa kalau bisa lupa dan saus? Ada nggak favorit untuk Papua? Jengkol. Hah? beneran aku tuh dari kecil suka banget sama jengkol, sampai orang-orang tuh aneh kenapa aku suka jengkol, tapi aku suka banget sama jengkol, dan udah 4 hari ini aku makan jengkol sih. Oh ya? Kenapa sih mungkin awalnya suka tuh Kalau agak-agak sejak kapan gitu suka sama jengkol? dari kecil, karena mami kan suka banget sama jengkol, jadi aku dari kecil tuh udah dikenalin gitu sama jengkol. Jadi udah benar-benar dari kecil tuh kalau mami bikin jengkol 2 kilo 2 hari itu habis sama aku sama mami doang berdua. Oke. Dan nggak pernah bermasalah dengan jengkol? Pernah waktu kecil keracunan, tapi aku tetap suka sama jengkol. Nggak tahu kenapa. Dibanding makan ayam gitu ya mungkin. Iya. Kita sekarang nikmatin jengkolnya sama siapa? Iya. Iya. Sekarang nikmatin jengkolnya sama saudara aku. Bulan, sedikit dong, kemarin kan sempat kolaps lagi bareng Bang Billy nih setelah mungkin udah lama nggak ketemu gitu. Gimana sih awalnya sampai bisa akhirnya kolaps? Awalnya gara-gara dari waktu itu sih sebenarnya kita udah mau bikin YouTube bareng. Dari aku masih pacaran sama yang sebelumnya tuh emang kita udah mau bikin YouTube bertiga. Cuman gak jadi terus sampai akhirnya pas waktu itu aku lagi ada di salah satu mall, Bang Billy juga ada di situ. Akhirnya udah deh sekalian aja. Itu pun pakai HP, videonya pakai HP dia. Oke. Udah lama nggak ketemu, nggak ngobrol, gimana sih rasanya ketemu lagi sama mantan? Gimana ya, seru sih, jadi banyak yang diobrolin, dan aku tuh sama Bang Billy udah kayak ke saudara sendiri gitu kan, udah jatuhnya jadi kayak sahabatan, dia tuh kayak kakak aku sendiri gitu. Cerita juga mungkin kalian sama-sama sudah sendiri sekarang, curhat-curhatan. Ya, ada lah. Aku nanya kenapa dia udahan, dan dia pun nanya ke aku kenapa udahan. Pastilah kita aja kalau misalnya teman kita putus atau apa, ada kesulitan apa, pasti kita tanya. Berarti keinginan mau balik lagi atau mungkin dekat lagi sama Bang Billy? Nggak tahu karena aku nggak bisa menjanjikan iya aku nggak mau balikan atau apa, tapi kita nggak ada yang tahu nanti ke depannya, kita nggak tahu jodoh kita siapa, tiba-tiba kita jadinya kayak gimana, jadi kita lihat aja nanti. Sosok Billy seperti apa emang di mata lu, Susan? Bang Billy orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, orang yang sangat peduli terhadap orang sekitarnya, terutama keluarganya. Terus orangnya tulus, apa adanya. Ada nggak sih yang dikangenin gitu selama mungkin udah lama nggak ketemu sama Bang Billy, terus ketemu lagi, dan apa sih yang kalian lakukan gitu, kayak yang kamu kangen dari Bang Billy biasanya gitu? Apa ya? Motor-motoran malam-malam. Biasanya aku suka diajak keliling-keliling naik motor gitu, karena aku tuh suka banget kan kalau diajakin motor-motoran gitu, kena udara tuh suka banget. Kamu ngambil motor juga apa gimana? Enggak, cuman suka aja kayak diajakin naik motor, kena angin, tuh suka gitu. Oke. Kita juga agak Ramadan sekarang kan lagi di rumah aja. Ngapain sih di rumah? Apa aja sih kegiatan sekarang? Aku dari awal ada corona ini, aku di rumah belajar bikin jamu, belajar masak. Terus aku sekarang lagi les bahasa Mesir, karena itu butuh banget buat aku, karena supaya aku bisa jauh ngobrolnya lebih dalam lagi sama keluarga aku. Terus lagi ngurusin mau kuliah. Kuliah apa nih kalau boleh tahu? Rencananya kalau nggak hukum, bisnis. Kenapa mau tertarik dengan dua bidang itu? Karena yang pertama kalau bisnis, karena keluarga aku bisnis semuanya. Kalau misalnya hukum, aku suka sih. Aku tuh suka mencari jalan keluar dalam satu masalah gitu. Dan aku suka aja untuk keadilan. Oke.
sudah mencari tempat kuliah yang Lagi dicari, doain ya. oke. Apa sih yang kamu cari dari suatu universitas, dari suatu kampus yang kamu cari selain ada bidang tersebut gitu? Yang aku cari ya yang pasti ya yang terpercaya ya. Yang terpercaya harus. Dan udah gitu aku pasti, karena pasti aku bakalan kepotong sama syuting, jadi pasti aku bakalan setengahnya online gitu. Kan mungkin pasti juga banyak yang bertanya gitu, Susan sampai ngapain sih kuliah lagi gitu, untuk kamu sendiri menjadi artis sudah cukup settle gitu, terus untuk apa lagi gitu? Karena aku nggak tahu ya, pemikiran aku jadi artis tuh nggak mungkin sampai seumur hidup. Itu bonus banget kalau misalnya ada artis sampai 30 ke atas deh, itu bonus banget gitu. Untuk mempertahankan kita ada di posisi saat ini itu susah banget. Dan menurut aku butuh suatu hal yang benar-benar itu masa depan aku. Jadi aku benar-benar harus pikirin matang-matang